Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting bagi Bapak Ibu mahasiswa PPG guru tertentu di dalam menghadapi pelaksanaan UKP PPG agar nantinya dapat lulus PPG guru tertentu, baik itu pada piloting tahap 2 atau piloting tahap 3 maupun piloting tahap-tahap berikutnya. Jadi perlu diperhatikan beberapa catatan penting bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi UKP PPG karena memang dari pengalaman di piloting 1 tempoh hari ataupun di pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 ada beberapa kasus di mana mahasiswa tidak memperhatikan catatan penting tersebut sehingga ketika pelaksanaan UKP PPG-nya baik itu pada pelaksanaan uji tertulis ataupun uji kinerja di UKIN itu dinyatakan tidak lulus. Baik Bapak Ibu, di sini adapun beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan yang harus atau yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, yaitu yang pertama, semua peserta UKP PPG itu diwajibkan mengikuti uji coba serentak yang akan dilaksanakan 1 hari sebelum pelaksanaan UTBK. Jadi mohon untuk terus memantau informasi di grup penanggung jawab masing-masing. Nah, di mana kita bisa peroleh grup WhatsApp sehingga nanti akan tergabung dan ada penanggung jawabnya masing-masing di grup tersebut, yaitu silakan nanti Bapak Ibu masuk ke akun UKP PPG-nya melalui laman ukpppp.bppp.kemdikbud.go.id/ujian. Nanti silakan Bapak Ibu scroll ke bawah untuk mengecek di bagian ini yang tampil pada layar. Nah, nanti pada detail UP dalam jabatan akan ada link. Yaitu link grup WhatsApp di bawah ini karena memang sekarang belum diinput oleh panitia nasional sehingga di sini masih kosong, masih tertulis, belum diinput oleh pengawas atau belum diumumkan. Jadi penanggung jawab di dalam grup itu nanti yaitu si pengawas yang ada di sini. Akan dituliskan siapa nama pengawasnya, nomor HP pengawas, lalu untuk link grup WhatsApp silakan nanti tetap dipantau pada halaman UKP PPG-nya. Jika sudah muncul link grup WhatsApp silakan bergabung, nanti silakan konfirmasi ke pengawas atau penanggung jawab di grup tersebut. Nah, untuk pelaksanaan uji coba serentak harap diperhatikan di jadwal ujian pengetahuan. Nah, di sini ada tanggalnya, yaitu tanggal misalkan 19 Oktober 2024. Harap diperhatikan juga sesi 1 pagi pukul 08.08. Nah, ini merupakan jadwal ujinya. Tetapi untuk yang uji coba serentak itu dilaksanakan minimal 1 hari atau H-1, berarti tanggal 18 Oktober. Nanti silakan Bapak Ibu standby pada tanggal 18 Oktober atau silakan dipantau di link grup masing-masing untuk pelaksanaan uji coba serentak UTBK-nya, uji tertulis berbasis komputer. Saya tekankan kembali lagi untuk yang catatan pertama, seluruh peserta wajib mengikuti uji coba serentak H-1 sebelum tanggal pelaksanaan. Oke, catatan yang kedua, pastikan aplikasi exam browser itu sudah terinstall dengan baik dan tidak ada kendala atau masalah saat pelaksanaan UTBK. Nah, sudah saya kirimkan untuk tutorial instalasi exam browser, cara pengecekan, dipastikan semua centang hijau bisa diproses run. Ketika nanti saat pelaksanaan ujian, misalkan di sini tanggal 19, sesi 1 pagi, pukul sekian, aplikasi exam browser-nya bisa berjalan secara lancar. Itu poin yang kedua. Lalu
catatan poin yang ketiga, yaitu Bapak Ibu siapkan print out kartu ujian, fakta integritas, dan KTP peserta. Nah, nanti di akun UKP PPG ini ketika detail dari link rapat, link grup WhatsApp, nama pengawas semua sudah diinputkan, akan ada opsi tombol untuk mendownload kartu ujian. Jadi akan ada nanti untuk kita download atau bisa mencetak kartu ujian. Silakan nanti itu dicetak dulu, maksimal H-1, jangan dicetak ketika hari pelaksanaan. Fakta integritasnya pun juga demikian. Dan untuk yang KTP tinggal disiapkan saja KTP Bapak Ibu. Kiranya nanti mungkin dibutuhkan untuk verifikasi diri peserta oleh pengawas atau penanggung jawab di grup tersebut. Karena nanti pelaksanaan UTBK ini dia akan dilaksanakan secara daring, akan dimasukkan ke dalam satu meeting, entah itu menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi nanti Bapak Ibu akan tergabung dalam satu room dengan beberapa peserta yang lain dari LPTK yang sama atau dari LPTK yang berbeda. Itu poin ketiga Bapak Ibu untuk yang perlu dipersiapkan. Lalu catatan berikutnya poin keempat, sebelum UTBK dimulai akan ada arahan dari masing-masing pengawas atau penanggung jawab di grup. Jadi mohon untuk bisa dipatuhi, ditaati arahan tersebut agar pelaksanaan berjalan lancar. Pengalaman di piloting 1 ataupun di dalam jabatan tahun 2023 ada beberapa peserta yang tidak mengindahkan arahan instruksi dari pengawas sehingga belum mulai melaksanakan tes itu langsung dikeluarkan dari ruangan meeting. Jadi tidak ada toleransi kalau Bapak Ibu melanggar arahan instruksi dari pengawas atau penanggung jawab, itu akan langsung di kick out dari room meeting tersebut. Tidak akan bisa bergabung lagi dan pastinya langsung dinyatakan gugur untuk pelaksanaan UTBK. Catatan kelima, disarankan untuk berpakaian rapi, terutama mengenakan pakaian hitam dan putih. Jadi nanti silakan Bapak Ibu persiapkan pada hari H pelaksanaan UTBK-nya, Bapak Ibu menggunakan pakaian untuk yang berwarna hitam putih. Catatan berikutnya yang keenam yaitu silakan Bapak Ibu memilih lokasi ujian yang memiliki akses internet yang cepat, aman dan nyaman, serta jauh dari keramaian. Nah, perlu ditekankan pada catatan ini karena memang untuk pelaksanaan UTBK ini kan secara daring, sehingga nanti kiranya ada kendala di akses internet dengan waktu ujian yang sudah ditentukan, ketika ada misalkan kendala dari internetnya, maka waktu itu tetap akan berjalan. Jadi waktu yang di komputer tidak akan menunggu akses internet Bapak Ibu sampai normal kembali. Jadi misalkan dalam waktu 60 menit, maka ada error ataupun lemot mungkin di internetnya, sehingga waktu yang di komputer itu akan tetap berjalan. Jadi dipastikan untuk akses internetnya Bapak Ibu siapkan yang akses internet yang terbaik. Kalau misalkan di lokasi domisili kurang aman, silakan Bapak Ibu bisa cari lokasi lain. Mungkin saya sarankan bisa ke daerah kotanya. Tidak apa-apa nginep Bapak Ibu 1 hari selama pelaksanaan UTBK-nya saja untuk pergi ke daerah kota bagi Bapak Ibu yang tinggal di pedalaman atau di desa yang dimana akses internetnya tidak memungkinkan atau kurang maksimal. Catatan penting berikutnya yaitu yang ke-7. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu menyiapkan cadangan perangkat untuk pelaksanaan UTBK.
Nah, kenapa penting kita siapkan cadangan perangkat TBK? Karena nanti kemungkinan bisa jadi untuk ketika pelaksanaan dikhawatirkan mungkin laptopnya ya bermasalah atau mungkin internetnya bermasalah ataupun mungkin cadangan listriknya bermasalah. Sehingga mau tidak mau Bapak Ibu disarankan untuk menyiapkan satu laptop lagi yang sudah terinstall aplikasi exam browser dan sudah dipastikan exam browsernya bisa berjalan lancar. Lalu bisa menyiapkan kuota internet mungkin dari tethering HP atau melalui router yang ada di WiFi-nya. Dan juga mungkin sumber listrik silahkan nanti kiranya mungkin dikhawatirkan akan ada pemadaman listrik, bisa Bapak Ibu menggunakan sumber listrik dari sumber yang lain. Sehingga ketika laptopnya sudah baterainya lemah, Bapak Ibu bisa sambil cas itu laptopnya sambil melaksanakan UTBK. Selanjutnya untuk poin catatan ke-8, ini banyak terjadi di piloting 1 kemarin, yaitu remedial pada studi kasus. Nah, nanti ketika Bapak Ibu UTBK itu ada bagian membuat studi kasus. Nah, nanti silakan disimak, dibaca secara seksama, dibaca tuntas, budayakan literasi bacanya Bapak Ibu untuk memperhatikan 4 poin yang diminta untuk dicantumkan ke dalam studi kasus. Karena remedial yang terjadi di piloting 1 kemarin, peserta ada yang tidak melengkapi 4 poin yang diminta pada studi kasus. Ada yang kurang, mungkin cuma dicantumkan 2 ataupun 3, atau ada yang tidak dicantumkan sama sekali. Sehingga terjadi remedial untuk studi kasusnya. Tidak apa-apa kalau misalkan nanti ada yang remedial, masih tetap bisa diperbaiki studi kasusnya untuk diremedi. Setelah itu di-upload kembali melalui sistem, sehingga nanti bisa untuk dipertimbangkan oleh penguji atau oleh penilai. Nanti ketika menyusun studi kasus tersebut, jangan lupa dipastikan untuk klik simpan. Karena remedial pun juga ada kemarin disebabkan karena tidak hanya mencantumkan 4 poin penting yang diminta pada studi kasus, tetapi karena ada ya peserta yang lupa klik simpan atau mungkin karena akses internetnya ada error atau gangguan sehingga saat klik simpan ternyata itu tidak tersimpan. Jadi harap dipastikan seperti poin-poin catatan yang sudah saya sampaikan di narasi sebelumnya, akses internet yang paling utama itu harus dipastikan lancar maksimal. Oke, catatan terakhir yaitu yang ke-9, selama masa pemeriksaan dokumen UKIN yang Bapak Ibu unggah di sistem UKIN yang seperti muncul pada layar, yang meliputi ada perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan RPP, lalu ada video pembelajaran berdurasi 30 menit dan video pembelajaran yang durasi fullnya. Ini diingatkan, diwajibkan kepada Bapak Ibu mahasiswa peserta UKP PPG untuk dokumen UKIN ini, HP ataupun WhatsApp itu harus diaktifkan selama masa penilaian UKIN. Nanti silakan perhatikan di lini masa pelaksanaan penilaian dokumen UKIN peserta. Jadi selama tanggal tersebut, Bapak Ibu diwajibkan untuk tetap mengaktifkan ponsel atau HP. Berikut pun juga dengan WhatsApp-nya, karena kemungkinan berdasarkan pengalaman di piloting 1 ataupun di dalam jabatan tahun 2023, itu ada beberapa kasus terjadi di mana dokumen UKIN tidak bisa diakses oleh penguji atau penilai. Misalkan ketika diklik pada bagian perangkat, itu untuk dicek ternyata tidak bisa terbuka. Atau mungkin pada link video pembelajaran, itu sama tidak bisa diakses, atau mungkin bisa diakses, akan tetapi Bapak Ibu belum mengizinkan
hak akses umum masih dibatasi untuk hak aksesnya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh tim terkait. Mungkin di sini nanti akan ada pemantau yang akan menjembatani mahasiswa dengan penguji atau penilai. Misalkan peserta A itu tidak bisa diakses untuk dokumen RPP-nya, sehingga nanti dosen penguji akan menginformasikan ke pemantau untuk menghubungi mahasiswa bersangkutan. Yang mungkin nanti bisa diupload kembali, kiranya di sistem UKIN masih bisa diupload, ataupun mungkin nanti dengan solusi yang lain terkait dengan kendala yang dihadapi oleh penguji. Oke. Bapak Ibu, mungkin itu saja 9 catatan penting yang perlu diperhatikan nanti untuk menghadapi pelaksanaan UKP PPG meliputi UTBK, uji tertulis berbasis komputer, dan uji kinerja atau UKIN. Semoga nanti ketika Bapak Ibu mengikuti pelaksanaan UKP PPG bisa diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus dan resmi menjadi guru profesional. Amin. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.